Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafina Azora Rizdiansyah dari kelompok 1 kelas 8C nomor absen 11. Berikut ini adalah video yang saya buat mengenai Perang Saparua dan juga Perang Diponegoro. Terima kasih. Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo. Putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III ini menjadi salah satu pahlawan yang cukup dikenal sebagai pemimpin perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro memimpin perang untuk mendapatkan keadilan dari sikap penjajah Belanda yang melakukan penindasan kala itu. Belanda menyewakan tanah kepada petani pribumi secara semena-mena, sedangkan kepada pengusaha swasta sewa diberikan tanpa batasan agar bisa dijadikan lahan perkebunan. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pahlawan nasional, pemimpin Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang berlangsung selama 5 tahun. Perang ini dilakukan untuk melawan Belanda. Perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro terhadap Belanda yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Pertama, kekuatan kolonial sejak awal 1800-an yang berusaha menanamkan pengaruh di Jawa, khususnya pada pemerintahan kerajaan yang ada. Kedua, politik yang dilandasi kepentingan pribadi dalam keraton semakin lama semakin meruncing. Pengangkatan Hamengkubuwono V yang masih kecil membawa banyak kepentingan pribadi dari Dewan Perwalian yang dibentuk. Pada tahun 1822, mulai terlihat dua kelompok dalam istana. Kelompok pertama terdiri dari Ratu Ibu, Ibunda Hamengkubuwono IV, Ratu Kencono, Ibunda Hamengkubuwono V, dan Patih Dunareja IV. Sedangkan kelompok kedua terdiri dari Pangeran Diponegoro dan pamannya Pangeran Mangkubumi. Sementara ketiga, beban rakyat akibat pemberlakuan pajak yang berlebihan mengakibatkan keadaan masyarakat tertekan. Akhirnya, Pangeran Diponegoro pun bertekad untuk melakukan perlawanan dengan melawan pajak agar para petani di Tegalrejo dapat membeli senjata dan makanan. Karena tekadnya ini, ia mendapat dukungan tidak hanya dari sebagian elit istana, tetapi juga dari kalangan masyarakat pedesaan dan elit agama yang dirugikan dengan kebijakan kolonial. Lebih jauh mengecewakan Pangeran Diponegoro juga semakin memuncak ketika Patih Dunareja atas pemerintahan Belanda untuk memasang kereta api melewati makam leluhurnya. Ia kemudian melawan Belanda dan menyatakan sikap. Pada 20 Juli 1825, keraton memberikan perintah untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Hal ini dilakukan karena ia telah dicap sebagai pengkhianat dan musuh keraton. Dua bupati keraton senior kemudian diinstruksikan untuk memimpin pasukan Jawa Belanda dalam menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo. Saat itu, kediaman Diponegoro telah jatuh dan dibakar. Meski pangeran dan sebagian besar pengikutnya berhasil lolos karena lebih mengenal medan di Tegalrejo. Pangeran Diponegoro beserta keluarga dan pasukannya bergerak ke barat hingga desa Dekso di Kabupaten Kulon Progo dan tiba ke arah selatan hingga keesokan harinya di Goa Selarong yang terletak 5 km arah barat kota Bantul. Dari sini, Pangeran Diponegoro kemudian pindah ke Selarong, sebuah daerah berbukit-bukit yang dijadikan markas besarnya. Pangeran Diponegoro bersama pasukannya melakukan perang secara gerilya. Ia memimpin masyarakat Jawa dari kalangan petani hingga golongan priayi yang menyumbangkan uang dan barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang. Pada tahun 1827,
Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Bahkan, pemerintah kolonial juga menambahkan pasukan tambahan dari Sumatera yang nantinya akan terlibat dalam Perang Padri. Kemudian, pada tahun 1829, Kiai Mojo, pemimpin pemberontakan spiritual, ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya, Ali Basah Sentot Prawidrodirjo, menyerah kepada Belanda. Akhirnya, pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal Lecoq berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana, Pangeran Diponegoro menyatakan menyerahkan diri dengan syarat-syarat sisa anggota laskarnya yang bisa dibagikan. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado. Kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855.